Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini saya akan mencoba untuk membahas seputar permasalahan doa atau seputar bab doa ya. Karena banyak di antara kaum mukmin yang bingung kenapa doanya tidak dikabul terus sudah bertahun-tahun dia meminta kepada Allah tapi tidak ada tanggapan atau tidak dikabul. Nah, sebelum masuk kita ke pembahasan, kita masuk dulu ke mukadimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk kita ke pembahasan kenapa doa kita tidak diijabah atau tidak dikabul, kita harus mendefinisikan terlebih dahulu apa itu doa. Kita sederhanakan untuk definisi doa supaya kita mudah untuk memahaminya. Doa itu bisa diartikan sebagai permintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa permintaan kita tidak ditanggapi atau tidak dikabul, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan doa tersebut tidak dikabul. Nah, di antara faktornya ada yang ada pendapat dari Ibnu Athaillah ya. Ada pendapat dari Syekh Ibnu Athaillah pengarang kitab Al-Hikam. Nah, dalam hikmah Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam di situ dituliskan kalau Allah itu pasti akan mengkabul setiap doa karena sesuai dengan ayat Allah ud'uni istajib lakum. Sesuai dengan Al-Quran, ud'uni istajib lakum, mintalah kalian semua kepadaku maka aku akan mengkabul setiap permintaan kalian. Nah, kenapa permintaan kita tidak dikabul? Nah, mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan doa tersebut tidak dikabul. Seperti Syekh Ibnu Athaillah dalam hikmahnya, dia berkata, kalau setiap doa itu pasti akan dikabul, hanya saja untuk bentuk ijabahnya atau untuk bentuk kabulnya mungkin tidak sama dengan apa yang kita minta. Karena itu terkadang bertolak belakang dengan sifat dunia, dengan keterbatasan dunia. Contohnya seperti ini. Ada seorang calon lurah di suatu desa. Ada 3 calon lurah di suatu desa. Tiga-tiganya orang mukmin. Nah, terus tiga-tiganya berdoa kepada Allah untuk dijadikan lurah di pemilu tersebut. Nah, sementara yang jadi itu pasti cuma satu. Yang jadi lurah di suatu desa pasti cuma satu, berarti yang dua pasti akan gagal. Yang dua pasti akan gagal karena yang jadi itu pasti cuma satu. Nah, itu keterbatasan apa? Itu keterbatasan dunia, bukan keterbatasan kudroh dan irodah Allah. Bukan keterbatasan sifat kudroh dan sifat irodahnya Allah. Begitu. Terus berarti yang dua tidak dikabul, yang dua juga dikabul, hanya saja yang dua yang gagal tadi yang tidak jadi lurah, bentuk kabulnya, bentuk ijabahnya tidak sama dengan apa yang dia minta begitu. Karena Allah lebih lebih tahu apa yang terbaik buat si calon lurah tersebut. Apakah dia harus jadi, apakah lebih baik dia jadi lurah atau lebih baik dia gagal jadi lurah. Nah, sehingga Allah memberikan apa yang terbaik untuk dua orang yang gagal tadi. Berarti menurut Allah bagi orang yang gagal tersebut lebih baik dia tidak menjadi lurah, karena kalau dia menjadi lurah misalkan desanya akan hancur atau dianya juga tidak akan sanggup begitu. Nah, berarti yang dua diijabah, yang dua dikabul, yang satu yang jadi juga dikabul. Hanya saja kalau yang satu yang jadi dikabulnya itu sesuai dengan apa yang dia doakan, apa yang dia minta, yang dua itu dikabul tidak sesuai dengan apa yang dia minta. Tapi sama Allah sama-sama dikasih yang terbaik begitu. Nah, terus dalam waktunya juga begitu, Nah, waktunya juga, waktu ijabah Allah itu, waktu kabulnya Allah itu eh, terkadang tidak sama dengan apa yang kita minta. Misalkan saya pengen punya uang 1 juta di hari ini. Nah, tapi menurut Allah itu tidak baik kalau saya punya uang 1 juta di hari ini. Terus Allah ngasihnya di hari lusa atau di hari esoknya gitu, atau di hari 3 hari ke depan. Nah, berarti yang Allah berikan itu tidak akan sama dengan apa yang kita minta, karena apa yang kita minta terkadang tidak baik
bagi kehidupan kita begitu. Jadi Allah akan memberikan apa yang terbaik untuk kita. Allah akan memilihkan waktu yang tepat untuk kita dapat uang begitu. Nah, kita minta hari ini maksa juga sama Allah nggak akan bisa, karena Allah itu nggak bisa dipaksa. Allah itu nggak akan bisa dipaksa. Kalau Allah mau ngasihnya besok ya udah besok gitu. Nah, kita mah ya banyak aja minta sama Allah gitu. Atau misalkan begini, ada seorang wanita bernama Laila begitu ya. Kita contohkan secara mudah. Ada seseorang wanita yang bernama Laila. Terus dia itu disukai sama 4 orang laki-laki. Empat orang laki-laki yang menyukai Laila itu sama-sama orang mukmin. Nah, otomatis ketika dia menyukai Laila, berarti empat orang tersebut akan berdoa kepada Allah agar si Laila menjadi istrinya begitu. Nah, sementara bagi dunia itu mustahil satu wanita dinikahi dengan empat laki-laki, itu mustahil. Nah, berarti pasti akan ada 3 orang yang gagal, yang berhasil menikahi Laila itu cuma satu. Nah, berarti itu bukan keterbatasan Allah, bukan keterbatasan sifat kudroh dan irodahnya Allah, tapi itu keterbatasan sifat dunia. Nah, permintaan kita juga terhadap Allah itu begitu ya. Terkadang kita meminta suatu hal yang mustahil bagi dunia untuk merealisasikan apa yang kita minta. Ya seperti tadi, ada 4 orang yang menyukai seorang wanita, terus empat-empatnya minta kepada Allah, ya mustahil empat-empatnya dikobul. Masa satu orang wanita dinikahi dengan 4 laki-laki? Nah begitu ya. Jadi kita juga harus meminta sebelum kita berdoa kita harus berpikir dulu apakah permintaan kita ini mustahil untuk diijabah secara syariat, atau apakah permintaan kita ini eh, ada dalam wilayah haknya dunia begitu, wilayah haknya dunia. Nah, kalau permintaan kita mustahil untuk dikabul, ya kemungkinan besar permintaan kita tidak akan dikabul sesuai dengan apa yang kita minta begitu. Nah, untuk pembahasan seputar doa saya cukupkan dulu sampai di sini. Semoga video ini memberikan pemahaman buat kita semua tentang makna ijabah doa begitu. Dan kita tidak bosan-bosan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? eh, untuk memperlihatkan kelemahan kita, untuk memperlihatkan butuhnya kita, atau ya butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperlihatkan lemahnya kita kepada Allah, untuk memperlihatkan betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Semoga kita semua di sini yang nonton video ini semoga menjadi orang-orang yang selalu ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada pertanyaan atau ada request, silahkan tuliskan di kolom komentar. Untuk akhir kata, usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.